Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah sore hari ini Tuhan, kami tidak melihat jumlah yang ada Tuhan, tapi kami lebih fokus ke hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu sore hari ini nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun kepada kami. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin sedang dalam perjalanan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan sampai dengan selamat dengan hal ini Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kami menaikkan angkat suara kami Tuhan. Kami mau bersyukur atas kebaikan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Naikkan sembah syukur-Mu sore hari ini. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan. Kita sujud di altar ini. Haleluya. Dengan kerendahan hati kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami mau sujud di altar. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Oh hadirat-Mu Tuhan, kuasa Tuhan nyata di tempat ini Tuhan, sore ini Tuhan. Muli demi kami Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur Bapa, kasih-Mu ya Tuhan terjadi mujizat Tuhan. Saat kami sujud di altar sesuatu terjadi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu katakan sama-sama, bila hati, bila hati kerasa lelah. Amin. Asal aku mengerti ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, yang pikul segala bebanku. Angkat tangan, katakan sama-sama. Sujud di altar. Kami bawa ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampun, Dia bebasku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baru hatiku. Sama-sama sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa, bila hati terasa lelah. Di sebuah lagu, kasih orang mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang
sesuatu terjadi, kesembuhan terjadi. Iman kami mengatakan itu, mujizat terjadi, penuaian terjadi. Kami percaya dengan iman dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan kita masih tetap menyembah. Kami bawa kerinduan hati kami sore hari ini. Untuk kami lebih lagi datang kepada-Mu. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Kita sama-sama.
Amin. Siap puji Tuhan? Amin. Kita sama-sama serukan nama Tuhan kita. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Kita sama-sama bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Sama-sama maju. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat ikut sebentar. Kita buat iblis kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit surga nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Nama Yesus benar yang kedua. Nama Yesus Tuhan benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus benar yang kedua. Nama Yesus Tuhan benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Lebih keras nama Yesus. Benar yang kuat. Nama Yesus Tuhan benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Katakan kiri kanannya. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan kiri kanannya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Dimulai bagaimana Tuhan kita. Kami kita kembali mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bersama hati kita juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu hanya akan kami dengar Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman yang akan kami dengar nanti Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, karena Engkau Allah yang maha baik. Engkau Allah yang telah berjanji. Engkau merencanakan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Kami ada sampai saat ini, kami tahu karena kebaikan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Bahkan kami boleh memuji Tuhan di tempat ini karena pimpinan Tuhan di tempat ini. Kami boleh datang, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini, Tuhan siap untuk memberkati kami. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Allah. Mau berdoa kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus berbicara lewat hamba-Mu. Sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami di tempat ini. Dan Roh Kudus mengurapi juga jemaat Tuhan, supaya kami dapat mengerti, menangkap pesan Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan. Baik, saudara, shalom. Puji Tuhan. Karena bisa sendiri saya biar boleh kenal wajah saya. Kalau tertutup terus tak kenal, nanti ketemu di jalan nggak kenal siapa. Puji Tuhan saudaraku. Ya, kalau tadi pagi saya sudah melayani di tempat ini, firman Tuhan yang saya berjudul berjalan bersama Tuhan. Dan hari ini Tuhan kembali izinkan saya untuk melayani saudara. Dan firman Tuhan ini saya beri judul Mengapa Yesus menunda waktu. Ini tanda tanya. Mengapa Yesus menunda waktu? Kalau situ saya tulis Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Panjang sekali kalau kita baca 44 ayat ya. Saya harapkan nanti saudara bisa buka di Alkitab dan baca. Tapi judul perikop dari ini berbicara tentang Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Namun demikian saya ajak saudara saja untuk bersama-sama saya membaca di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai ke 6 saja. Kita baca sampai ke 6. Mungkin saudara bisa lihat di PowerPoint yang saya buat. Kita boleh baca bersama-sama. Kalau saudara bisa membaca, saya yakin kita bisa membaca bersama-sama ya. Ayat 1 mulai. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Ayat 3. Dan katanya
itu adalah saudaranya. Lalu perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Gimana? Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja 2 hari lagi di tempat di mana dia ada. Ya. Jadi kalau itu next saja berikut yang di poin-poinnya berikut aja. Ya, sebelumnya. Agak ada 456 tadi kan? Oke. Jadi sampai di sini kalau kita baca ayat yang keempat dan 5 tadi, yang tadi. Yang 4 dan 5. Ya. Ayat 5 kita baca tadi dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Marta punya kakak namanya Maria dan Lazarus. Jadi ketiga orang ini Yesus sangat mengasihi mereka. Kenapa? Yesus kalau berjalan-jalan ke Betania, Yesus selalu singgah di sana. Dan Maria, Marta selalu dan Lazarus suka melayani Yesus. Ya. Maka itu mereka sudah kenal lama. Maka dikatakan tadi Yesus mengasihi Maria, Marta dan Lazarus yang sakit. Tetapi ayat 6 ini ada kontras, ya, ada berlawanan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Nah, ini kan kontras. Saudara, kalau kita punya orang yang kita kasihi, katakanlah anak-anak kita, ya, katakanlah istri kita, suami kita, kalau kita mendengar dia sakit, apalagi sudah dikirim berita, ini sedang sakit, bukan sakit biasa, sakit serius, sakit keras, sakit berat. Bagaimana saudara? Kalau kita mendengar, pasti kita akan berusaha secepatnya ya datang. Kalau dia ada di rumah sakit, kita mau menengok dia di rumah sakit. Nah, ini kan makanya saat kita perlu pelajari mengapa Yesus sengaja tinggal. Hal yang seperti ini selalu dipergunakan untuk orang-orang jahat. Dulu sering saya pernah dapat 1 kali telepon. Waktu itu anak saya yang paling kecil itu sekolah di FCA. Ada penelpon, Pak, anak bapak yang sekolah di FCA itu jatuh dari tangga, lantas kepalanya kebentur dan sekarang sedang tidak sadarkan diri di rumah sakit. Perlu obat yang mau cepat karena tidak ada stok di rumah sakit. Nah, itu kata penelponnya. Nah, saudara, tentu waktu kita dengar anak kita sakit, panik, mau cepat. Cuma untungnya anak saya di Tanjung Pinang dan saya di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang kan kota kecil ya. Sebentar udah mau cek bisa. Tapi istri saya bilang, kita cek dulu kan. Ada teman guru SPI-nya kan cek. Ternyata tidak, anak kita tidak seperti. Jadi penipuan. Terjadi 1 kali di kampung saya. Kampung saya sama dengan kampung Andre Tarempa. Ada seorang Andre juga kenal, namanya itu bos di sana, bos besar, ya, bos besar orang kaya. Anaknya kuliah di Jogja, ditelepon seperti itu. Waktu dia dengar anaknya sakit, dia coba hubungi telepon anaknya, tak bisa dihubungi. Jadi para penipu ini hebat ya, dia sudah tahu. Jadi dia tahu. Waktu akhirnya kan dia panik, dia ditembak, kan tidak gampang mau ke Jogja, dia ditembak. Orang dari Anambas sana jauh-jauh dan tidak ada transportasi yang setiap hari seperti sekarang, ada pesawat atau kereta, ada. Sana susah, kalau mau ke Tanjung Pinang susah, apalagi kalau mau ke Jogja. Akhirnya dia cepat-cepat transfer, kalau disasih sekian 20 juta, 30 jutaan. Ternyata akhirnya penipuan. Nah, kalau kita dengar sakit, orang yang kita sakit, kita akan cepat-cepat berusaha untuk melihat atau untuk menolong. Tapi beda dengan Yesus. Kenapa? Yesus justru sengaja tinggal 2 hari. Atas mengapa?
Kenapa Yesus sengaja menunda waktu untuk menyembuhkan Lazarus? Maria, Marta percaya kalau Yesus ke sana, Yesus pasti bisa menolongnya. Karena kita sudah baca bagaimana Yesus banyak sekali menyembuhkan orang yang sakit. Apalagi orang yang tidak kenal dan Yesus sembuhkan. Ya, apalagi Lazarus yang ia kasih. Nah, belajar dari ini dalam perenungan saya mendapatkan satu pemahaman. Yang pertama, mengapa Yesus menunda waktu? Sama dengan khotbah saya tadi pagi. Yang pertama adalah next. Jawaban karena Yesus adalah Allah. Ya. Yesus adalah Allah. Kalau kita baca di dalam Yohanes 11 ini, ayat yang ke-25, ketika Yesus datang, sudah setelah lewat 2 hari sana, dia ke sana lagi. Dia datang bertemu dengan Marta. Ya. Lalu dia katakan, ini pernyataan Yesus kepada Marta. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini kata Yesus, kata-kata Yesus. Akulah kebangkitan. Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari, ini kata begini, akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Kata Yesus. Jadi Yesus berkata, akulah yang memberi hidup. Dengan perkataan Yesus ini menyatakan Yesus itu adalah Allah. Karena saudara, saya katakan, orang hanya mengenal Yesus sebagai nabi. Ada satu saat Yesus bertanya kepada murid-muridnya di dalam Matius 16 ayat yang kita baca saja, ayat 15 dan 17. Padahal sebelumnya Yesus berbicara ayat sebelumnya, ayat 14 atau 13, dia bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Maksud Yesus, kata orang, siapakah aku ini? Lantas mereka bilang, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, bahkan dikatakan ada yang pokoknya salah satu dari nabi. Jadi kalau kita dengan kata orang, siapa Yesus? Orang hanya mengenal Yesus itu adalah seorang nabi. Titik, sampai kita cuma tahu nabi. Kalau nabi kan banyak, kita mengenal banyak nabi, dari Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain yang banyak sekali. Nabi-nabi yang di Alkitab yang hebat, Nabi Musa misalnya begitu banyak mukjizat, Elia, Elisa, ya banyak. Tapi orang hanya kenal sebatas nabi. Orang di luar sana mereka cuma tahu nabi, tapi yang sebenarnya. Maka Yesus kata, lalu Yesus bertanya kepada mereka, pada murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Baik orang mengatakan nabi ini. Yesus tanya, kalau menurut kamu siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini bukan benar. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ya, jadi pernyataan Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Jadi anak Allah berarti Allah. Ya. Dan Yesus katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, Simon anak Yunus, ya, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dari pernyataan Yesus ini, kita dapat mengambil satu pemahaman, pengertian bahwa orang tidak dapat mengenal Yesus sebagai Allah kalau Allah tidak menyatakan kepadanya. Tidak ada seorang pun dapat mengenal Yesus sebagai Allah kalau Allah tidak menyatakan kepadanya. Seperti ya, dengan sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu. Kalau manusia bilang Yesus itu nabi, tapi karena Allah yang menyatakan, maka engkau dapat mengatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi hanya Allah yang dapat menyatakan dirinya. Nah saudara, kita belajar dari Alkitab bagaimana Allah menyatakan dirinya. Kalau Allah tidak menyatakan dirinya kepada manusia, manusia tidak dapat mengenal Allah.
Maka itu manusia akan mencari Allah. Mencari Allah. Kalau dia lihat ada sesuatu yang hebat luar biasa, katakanlah misalnya ada gunung yang meletus hebat dahsyat, maka mereka menyembah gunung. Oh ini Allah. Ya. Seperti gunung Fujiyama, orang Jepang memujanya sebagai gunung yang keramat gitu ya. Atau dia melihat suatu pohon yang hebat besar, dia menyembah pohon itu dan sebagainya. Banyak yang mereka mencari Allah sehingga yang bukan Allah mereka anggap seperti Allah. Ya, karena Allah tidak betul. Allah menyatakan diri melalui apa? Pertama, Allah menyatakan diri kepada kita melalui perjumpaan pribadi, mengalami sendiri. Saudara, perjumpaan pribadi ini ya kalau di dalam Yohanes 27. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Ini pernyataan yang sangat tegas. Ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas ini siapa? Thomas ini murid Yesus, sudah lama dia ikut Yesus. Pada waktu dikatakan Yesus sudah bangkit dari kematian, Thomas tidak percaya. Dia katakan, sebelum aku melihat dengan mataku, ya, sebelum aku meletakkan dan tunjukkan jariku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. Thomas ini tipe orang yang melihat baru percaya. Seeing is believing, ya believing. Dia tipe orang begitu. Maka itu Tuhan menjawab tantangan Thomas waktu dia datang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan sekalian Thomas ada di sini katakan, Thomas, taruhlah jarimu ke sini, maksudnya ke lambungnya, ya. Dan lihatlah tanganku, tangannya dia melihat percaya tangannya yang berlubang, Pak. Ulurlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percaya. Setelah mengalami perjumpaan demikian, Thomas baru terbuka. Ya Tuhanku, ya Allah. Thomas baru menyadari Yesus itu ada Tuhan dan Allah. Berjumpa. Contoh yang kedua di Alkitab yaitu Paulus. Kita tahu Saulus, dulu namanya Saulus. Saulus ini orang yang ahli kitab Taurat, dia orang Farisi. Dia anti pada pengikut Yesus pada waktu itu. Dia anti, sehingga dia mencari, suatu saat dia minta surat kuasa dari majelis imam-imam kepala untuk mencari orang-orang pengikut Yesus dan mau dimasukkan ke dalam penjara. Tapi di dalam perjalanannya dia berjumpa dengan Yesus. Sementara dia berjalan menuju ke Damsyik, tiba-tiba ada cahaya dari langit yang lebih terang dari cahaya matahari. Kemudian Saulus tersungkur waktu mendengar cahaya itu, dan dia berkata, dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lantas Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Suara itu menjawab, akulah Yesus yang kamu aniaya. Itu di dalam Kisah Para Rasul. Mungkin dibuka berikutnya. Next di ayatnya kan? Ya. Oh, bukan berikutnya ke depan, bukan ke belakang. Ya, di situ ada. Bukan, terlalu jauh tuh majunya, terlalu jauh. Masih Allah menyatakan diri, ya. Masih Allah yang menyatakan diri. Ya, ada di situ. Itu dikatakan itu ada dalam Kisah Rasul. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 9 maksud saya, ya. Kalau saudara itu Saulus, maka itu dia bertemu dengan Yesus. Akhirnya Yesus katakan dalam pernyataan Yesus kepada dia harus pergi ke Damsyik bertemu dengan Ananias. Kemudian Ananias mendoakan dia karena waktu melihat cahaya itu Paulus jadi buta, Saulus jadi buta pada namanya. Kemudian dia didoakan oleh Ananias setelah dia berpuasa 3 hari 3 malam tidak makan karena peristiwa itu. Dia didoakan dia sembuh, dapat melihat kembali, dan akhirnya dari orang yang menganiaya orang percaya menjadi pemberita Injil. Nah, itu Saulus. Kalau saudara
rajin membuka YouTube, di YouTube saudara ikuti banyak murtadin, orang yang tidak percaya Yesus sebagai Allah, tapi akhirnya mereka justru menjadi pengikut Yesus. Termasuk orang yang radikal, yang mau membakar gereja, yang mau menggembok gereja, ada di antara mereka percaya Yesus. Saya rajin, saya suka membaca kesaksian dari murtadin-murtadin itu. Kenapa mereka percaya Yesus? Karena mereka mengalami perjumpaan. Karena mereka tantang. Kalau kita mau hormat kepada mereka, tak mungkin. Ya, tapi Yesus sendiri yang menyatakan diri kepadanya. Allah menyatakan diri. Apakah itu melalui mimpi atau melalui sakit penyakit, akhirnya mereka disembuhkan. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Allah. Ya, jadi Allah menyatakan diri pertama melalui perjumpaan pribadi. Yang kedua, masih tadi jangan pindah dulu. Ya, yang kedua melalui Roh Kudus. Roh Kudus. Tadi kita sudah bilang kan, Matius 16, berbahayalah Simon bin Yunus karena bukan manusia yang menyatakan, tetapi Bapakku yang di surga. Itu Matius 16:17. Dalam Yohanes 15 ayat yang 26 itu dikatakan demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi kita dapat mengenal Yesus sebagai Allah itu melalui Roh Kudus. Tidak ada seorang pun dapat datang dan percaya kepada Yesus kalau dia tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena ada Roh Kudus yang membawa saudara untuk datang dan percaya. Maka itu orang yang percaya itu dikaruniakan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita. Roh Kuduslah yang akan bersaksi. Kata Yesus. Jadi yang pertama tadi melalui perjumpaan pribadi, yang kedua melalui Roh Kudus. Itu yang kita baca tadi ayat yang 15. Berikutnya, selain dari pertama dengan perjumpaan pribadi, yang kedua melalui Roh Kudus, dan yang ketiga melalui Alkitab. Nah, maka itu kita perlu belajar Alkitab. Kalau di Alkitab banyak sekali pernyataan Yesus ya. Itu jawab Marta. Ini kalau Alkitab ini pernyataan-pernyataan. Waktu Yesus sampai kepada Marta, Marta menyatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah. Dia yang akan datang ke dunia." Itu Marta. Kedua itu siapa yang kedua? Kedua ini adalah kepala pasukan. Kepala pasukan Romawi, bukan orang percaya. Waktu Yesus disalib, kan salibnya dijaga oleh pasukan Romawi. Jadi waktu kepala pasukan Romawi itu melihat, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, melihat cara mati Yesus. Waktu Yesus itu bagaimana tidak? Tiba-tiba tengah hari siang hari kita itu jadi gelap. Sehingga dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi gelap, gempa bumi dan sebagainya kan. Waktu matinya saja, baru lihat mati Yesus, hanya dia tahu Yesus adalah anak Allah. Ini pernyataan dalam Alkitab. Ya. Saudara, yang ketiga, berikutnya lagi. Nah ini hebat lagi. Ini bukan orang percaya, bukan orang tidak percaya, tapi yang menyatakan ini siapa? Iblis. Pengikut ini, orang ini adalah orang yang dirasuk setan, dan setannya itu bukan satu setan, tetapi ribuan. Dia ditaruh di kuburan, dia tinggal di kuburan. Apabila dia dirantai, rantai itu bisa diputuskan begitu saja. Jadi karena apa? Ada iblis yang di dalamnya berjumlah ribuan, lebih dari 2.000 yang legion. Maka itu waktu dia melihat Yesus, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Iblis
tersungkur di bawah kaki Yesus. Iblis mengaku Yesus adalah Allah. Jadi kalau orang percaya mengaku Yesus sebagai Allah itu wajar. Orang tidak percaya bisa mengaku. Iblis saja percaya Yesus adalah Allah. Jadi saya percaya saudara di tempat ini, jangan ada tanda kita tidak percaya lagi bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Amin saudaraku. Dia Allah pencipta langit bumi dan segalanya. Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka tadi pagi katakan Yesus adalah Allah sehingga dia menguasai alam semesta. Ketika angin taufan datang, ketika badai menerpa, Yesus mengatakan stop, berhenti. Langsung mereka taat kepadanya karena dia Allah. Dia Allah, makanya Yesus selalu berkata akulah, akulah. Waktu Musa bertemu dengan Allah di Semak Berduri, Musa bertanya, siapa engkau Allah? Siapa namamu? Allah tidak sebut namanya, aku adalah aku. Maka Yesus berkata, aku, tidak ada nabi yang berani berkata aku. Tidak seorang nabi berkata, akulah, tidak ada. Kalau nabi dia berkata, demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tapi kalau Yesus, akulah kebangkitan, akulah jalan, akulah terang dunia. Itu menunjukkan Yesus adalah Allah. Maka itu saya katakan kepada saudara, Yesus adalah Allah. Karena apa? Karena setiap perkataan Yesus hanya dapat dikatakan oleh Allah. Perkataan Yesus adalah perkataan Allah. Yang kedua, mengapa salah? Semua perbuatan Yesus menyatakan perbuatan Allah. Salah satunya adalah membangkitkan orang mati. Allah yang sanggup melakukan membangkitkan orang mati. Kalau di Alkitab, Elisa pernah membangkitkan orang mati, tapi dia harus berdoa. Dia harus berdoa dulu. Siapa lagi? Petrus pernah membangkitkan Dorcas, dia harus berdoa dulu. Paulus pernah membangkitkan Etikus yang jatuh dari tingkat 3 ya. Tapi semua dia harus. Kalau Yesus dia tidak perlu berdoa karena dia adalah Allah. Waktu dia datang ke kuburan Yesus, dia mengatakan Lazarus, nanti kita akan lihat. Jadi mengapa Yesus sengaja menunda waktu? Pertama, jawabannya karena Yesus adalah Allah. Yang kedua, mengapa Yesus sengaja menunda waktu? Jawabannya adalah waktu kita bukan waktu Tuhan. Ya. Kita baca kalau di dalam Yohanes 11 tadi, waktu Yesus sampai kepada Marta, Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kenapa? Waktu Yesus sampai di Marta, di Betania, Marta ada, Lazarus sudah mati. Sudah mati. Maka itu waktu Marta berjumpa dengan Yesus, dia kata, Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Bukan saja Marta. Kemudian Maria juga datang kepada Yesus. Maka dia sudah tahu Yesus sudah ada, dia berlari menjumpai Yesus dan melihat dia, dikatakan, tersungkurlah Maria, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti dia. Jadi dia pernyataan dari Marta dan pernyataan dari Maria itu sama. Artinya apa? Baik Marta maupun kakaknya itu Maria, mereka mau Yesus segera datang supaya Lazarus tidak mati, maunya seperti itu. Mereka maunya segera, cepat, ya manusia begitu kan, mau cepat. Tapi Yesus sengaja menunda waktu. Tadi kita nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, atau waktu Tuhan bukan sama dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu Tuhan, ya. Berbeda. Saudara, karena waktu Tuhan itu bukan waktu kita, berarti tentu saja kita harus belajar dari pernyataan. Kalau saya lihat tidak sama waktunya dengan waktu kemauan kita, tapi beda karena Tuhan itu, Yesus itu ada. Kedua, kalau kita lihat di sana Marta, waktu dia bertemu dengan Yesus, dia katakan sekiranya kau di sini, saudaraku pasti dia ini. Beda dengan Maria. Maria waktu dia bertemu dengan Yesus, dia tidak hanya berkata, tapi dia tersungkur di depan kaki Yesus. Baru dia berkata seperti Marta.
Itu apa artinya? Kalau Tuhan menunda waktu untuk menjawab permohonan doa kita, ya kadang-kadang Tuhan menunda karena bukan waktu dia, belum waktunya, belum kairosnya ya. Berarti apa? Salah satunya Tuhan mau kita berdoa lebih sungguh lagi. Kalau Marta mungkin hanya berdoanya hanya sebatas doa begitu saja, tapi kalau Maria dia sampai tersungkur, arti lebih sungguh lagi. Ya berdoa itu maunya Tuhan. Kalau saudara doanya belum dijawab, berarti jangan berhenti berdoa. Berdoa terus, lebih sungguh lagi sambil mengoreksi apakah saya sudah berusaha ampuni dosa saya. Berdoa terus sampai Tuhan menyatakan kuasa, sampai Tuhan. Seperti kata orang-orang Inggris, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Di dalam Lukas 9 ayatnya, di dalam Lukas 11 ayat 9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Di sini Tuhan mengajar kita berdoa itu dengan 3 prinsip doa. Pertama, minta. Minta artinya apa? Kita minta kepada Tuhan. Jangan minta kepada yang lain. Minta kepada Tuhan. Berdoa, minta kepada Tuhan. Ada orang kalau sudah berdoa tidak dijawab, dia tinggalkan Tuhan, dia cari yang lain, ya kan? Cari yang lain. Tapi firman Tuhan katakan, mintalah, tetap berdoa kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa. Berdoa terus sampai Tuhan nyatakan kuasa. Jangan putus asa. Lebih sungguh dan terus berdoa. Minta. Kedua, carilah. Cari. Tentu kita mencari. Mencari apa yang kita cari? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Carilah dulu Tuhan. Jangan cari yang lain. Bukan berarti saya mengatakan saudara kalau sakit tidak perlu ke dokter. Tidak. Dokter itu ilmunya yang baik itu semua dari Tuhan. Ya. Kalau Tuhan menolong itu dengan cara Tuhan yang berbeda-beda. Saya kalau sakit mungkin saya ada makan obat, tapi beda. Bukan hanya makan, saya tetap berdoa dulu. Tuhan memberkati obat ini. Lewat obat ini Tuhan nyatakan kesembuhan bagi saya. Obat tidak menyembuhkan, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Kalau obat bisa menyembuhkan, dokter sendiri, dokter kalau orang Kristen dia selalu berdoa juga. Di samping dia memberi obat. Karena apa? Bukan obat ini, tapi Tuhan sebagai penyembuh. Tuhan Allah yang dikatakan Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Ya. Dan sebenarnya yang ketiga, dia carilah. Kalau cari ya cari Tuhan, jangan cari yang lain. Dan yang ketiga, ketuk. Nah, ketuklah, maka pintu akan dibukakan lagi. Ketuk itu apa artinya? Saudara, kalau kita ketuk, orang buka pintu belum? Pasti tidak ya. Kalau orang kalau apalagi aku gitu. Artinya apa? Ketuk itu berkali-kali tidak ada sekali ketuk. Orang kalau ketuk itu biasa dari hakim dia 3 kali dia ketuknya. Ya, pasti berarti apa? Kalau ketuklah berarti terus jangan jemu-jemu berdoa. Tekun, berdoa dengan tekun. Ya. Berdoa dengan tekun. Yakobus katakan doa orang benar besar kuasanya jika didoakan dengan sungguh-sungguh. Jadi lebih sungguh lagi, lebih tekun lagi sampai Tuhan. Karena apa? Karena waktu kita tidak sama dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mengapa Yesus sengaja menunda waktu? Yang terakhir, yang ketiga, jawabannya karena rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Ya, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukan rancanganmu,
dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi rencana kita tidak sama dengan rencana Tuhan lebih tinggi. Rencana Tuhan lebih indah. Rencana Tuhan lebih baik. Manusia sering kalau berdoa kepada Tuhan mau menurut kata dia sendiri, mau menurut kehendak dia. Ada ya, saya mau seperti ini, mau seperti berdoa kepada Tuhan, sepertinya dia memerintahkan Tuhan. Tuhan, ini jadikan ini sebagai maunya dia. Tetapi Yesus mengajar kita, Yesus berdoa, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Karena saudaraku, kalau rancangan kita bukan rancangan Tuhan, bukan rancangan kita, artinya rancangan Tuhan lebih tinggi, rancangan Tuhan lebih baik, rancangan Tuhan yang terbaik. Jadi kita harus berdoa sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena apa? Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau Yesus menunda waktu, bukan Yesus mau Lazarus mati, tidak ada rencana Tuhan yang lebih indah. Kalau semula mereka hanya mau apa? Yesus menyembuhkan Lazarus, tapi bukan itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan ada yang lebih indah. Ayat seperti di dalam Ibrani 11 ayat 40a. Itu ya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Jadi kalau dia belum menjawab doa kita, ada sesuatu yang dia sediakan yang lebih baik. Tadi kalau pertama waktu Tuhan mau kita berdoa lebih sungguh, kalau dia rencananya dia ingin memberi lebih baik. Kedua, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Jadi Allah dapat melakukan lebih baik, lebih banyak daripada kita pikirkan. Maka yang sebelum apa yang tidak kita pikirkan, apa yang belum pernah kita dengar, ya, apa yang belum pernah kita lihat, itulah yang direncanakan Allah bagi kita sekalian. Maka itu saudaraku, ketika dia sampai di tempat Maria dan Marta, mungkin orang berkata, sudah tidak ada gunanya, Lazarus sudah mati, sudah selesai. Ya? Orang-orang sekitar banyak berkata, dia tidak dapat berbuat apa? Waktu Lazarus sakit, kenapa dia datang? Tapi apa rencana Tuhan? Kita baca pada ayat terakhir di dalam Yohanes 11:3 dan 4. Dan sesudah berkata demikian, berseru ia dengan suara keras, Lazarus, mari keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Waktu dia sampai di sana, Lazarus sudah mati bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tapi sudah 4 hari. Maka itu pada waktu Yesus katakan buka kuburnya, kubur zaman orang Yahudi itu bukan kayak kita digali ya, dia hanya ditutup dengan batu, dibuka. Marta bilang sudah berbau, sudah busuk, sudah nggak boleh, tapi Yesus buka. Maka itu Yesus berseru dengan suara keras. Kenapa kerasnya? Kenapa Yesus berteriak? Berseru dengan suara, kenapa keras? Karena Lazarus kan sudah mati dibungkus dengan kapan. Kalau pelan-pelan kan nggak dengar kan? Logika aja begitu kan? Kalau orang dibungkus, bisik pelan-pelan mana dengar? Apalagi jauh, kan dia sudah berbau busuk. Maka Yesus berseru dari jauh, Lazarus, marilah keluar. Kemudian Lazarus langsung mati. Sudah 4 hari Lazarus mati, hidup kembali. Karena apa? Karena Yesus yang adalah Allah, dia merencanakan sesuatu yang lebih hebat, yang lebih luar biasa. Kalau sekedar menyembuhkan orang sakit itu kecil, banyak, tapi membangkitkan orang mati, bahkan yang sudah 4 hari di dalam kubur, itu yang sangat luar biasa. Jadi Tuhan melakukan jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa lagi, lebih hebat. Karena dia Allah
Saudara, sebagai akhir khotbah saya berikan satu ilustrasi. Ada seorang, dia ini seorang pendaki gunung. Ini mungkin saudara pernah dengar ya. Pada suatu hari dia berada di suatu desa. Kemudian ketika dia tinggal di sebuah rumah kecil atau pondok, dia mendapat berita, dia baca ramalan dari BMKG, ya, yang sekarang BMKG, amalan cuaca Bapak. Di desa itu akan terjadi hujan lebat dan banjir besar. Tapi orang ini, dia ini anak Tuhan, punya iman yang kepada Tuhan saya akan pasti menjaga dan menolong saya. Ya tenang saja, dia tak di rumah itu, tinggal di sana. Kemudian benar, hujan lebat datang. Hujan lebat seperti adatnya. Hujan lebat datang turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Banjir besar, banjir naik ke dalam rumahnya. Sudah datang banjir naik ke rumahnya, datang SAR mengirim perahu karet. Air naik sekarang, naik ke perahu karet. Oh, ini orang yang punya iman, dia bilang, sorry nggak perlu, saya nggak perlu semoga apa, tinggalkan beliau, tinggalkan saya, Tuhan saya itu pasti menolong saya. Ya kan begitu kan? Dia tidak mau naik perahu karet karena dia percaya ini mungkin iman, dia bilang iman. Terus banjir naik, akhirnya rumahnya habis tertutup, tinggal atap saja, dan dia ada di atas atap karena banjir yang sangat besar. SAR kirim lagi helikopter, ulurkan tali, sudah pegang tali, mau di evakuasi ya, tak mau dia. Oh, tidak tahu Tuhan saya itu Tuhan yang berkuasa, dia pasti menolong saya. Ya sudah, tidak bisa berbuat apa-apa, SAR tinggalkan. Banjir makin besar, akhirnya dia hanya tenggelam dan mati. Saudara, kenapa dia mati? Saudara tahu tak? Karena dia itu mau Tuhan menolong dengan cara dia sendiri. Mungkin dia mau Tuhan dia itu dengan ajaib angkat, nah gitu, mungkin seperti itu. Karena dia percaya Tuhan pasti menolong. Maka itu pada waktu dia mati, dia bertemu Tuhan. Dia adalah orang yang beriman, dia orang beriman meninggal ya bertemu dengan Tuhan. Dia tanya, ini ilustrasi saja. Tuhan, kenapa waktu banjir Tuhan tidak menolong saya? Apa jawaban Tuhan? Saya sudah 3 kali menolong kamu, tapi kamu tidak mau. Pertama lewat BMKG, kan? Dia tidak mau. Kedua lewat SAR, perahu karet, dia tidak mau. Dan ketiga lewat helikopter, kamu tidak mau. Jadi bukan Tuhan tidak menolong, kamu sendiri tidak mau. Kenapa? Kamu mau cara Tuhan menurut cara kamu sendiri. Kamu mau menurut rencana kamu sendiri. Mungkin mau cara yang hebat, ya. Tuhan angkat, mungkin waktu banjir besar Tuhan angkat dia seperti Yesus terangkat, atau seperti Yesus berjalan di atas air. Mungkin maksudnya seperti itu. Tapi rencana Tuhan bukan rencana kita. Jadi maka itu kita belajar menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jadi saudara-saudara, kalau ada di antara kita sudah berdoa tapi belum dijawab Tuhan, jangan menyerah, terus berdoa, lebih sungguh berdoa, tetap percaya. Ya, kalau Tuhan memang izinkan tidak terjadi, ada rencana Tuhan yang lebih indah dalam kehidupan kita. Amin, saudara.